Lu udah tahu bahwa semua tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang terkutuk, pasti ada namanya sejarahnya. Ada rumah-rumah tertentu kalau disewain orang yang nyewain bangkrut. Dan rumah seperti ini kebanyakan dijual susah. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Disebut iblis itu adalah saudara, rajanya para apa? Dan sering dikenal namanya Lucifer, Tante Lucy. Nah, iblis itu rajanya para setan, dan kita mengatakan dikalahkan oleh darah anak domba. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan. Jadi ingat, minyak urapan itu sesuai Alkitab. Di dalam nama Tuhan apa? Yesus. Dan yang ketiga dikatakan, ingat, dalam Injil Markus dikatakan setan-setan. Arti setan-setan ini setan yang kelasnya belum sampai gini. Ini dah setan-setan. Nah, tapi yang ketiga, mereka mengalahkan iblis. Ini beda lagi. Ini setan yang paling tinggi. Dikalahkan dengan apa saudara? Darah anak dan perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian demi nama Yesus. Jadi iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh apa? Darah. Apa saudara? Darah anak domba. Darah bicantang nyawa. Nyawa bicantang kehidupan. Artinya yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus sendiri. Jelas saudara? Jadi ada demi nama Yesus, ada dengan kuasa darah Yesus. Jadi untuk mengalahkan setan yang paling tinggi tingkatannya, itu harus dengan apa saudara? Darah anak domba. Sesuai dengan perkataan Alkitab ini. Nah, lu udah tahu bahwa semua tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang terkutuk, pasti ada namanya sejarahnya. Ada rumah-rumah tertentu kalau disewain orang yang nyewain bangkrut. Dibeli orang bangkrut, disewain bangkrut. Sehingga yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut. Dan ada rumah-rumah tertentu, setiap kali orang nempatin, rumah tangga itu cerai. Berantakan ribut cerai, berantakan ribut cerai. Nah, suatu jalan, kalau tempat kecelakaan mati, 2 orang mati di situ, maka jalan itu di tempat yang sama dengan titik yang sama, sering ada kecelakaan mati di situ. Saya rasa di Cirebon ada saudara? Itu namanya roh maut. Tempat kejadian orang tenggelam mati di pinggir laut atau pinggir sungai, maka tempat itu sering banyak orang tenggelam mati. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Tapi tanah kuburan yang dipakai yang jelas bukan kuburan pendeta. Nah, semua kasus tempat angker pasti ada sejarahnya. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki,
akan sering muncul roh laki-laki. Kayak dibunuh perempuan akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong akan muncul roh lain juga. Mau kemana mas? Nah, apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Yang tidak dalam Tuhan atau yang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia orang mati, dunia bawah, dunia arwah, untuk menunggu hari penghakiman. Dan perlu kita tahu, tetapi di situ ada darah yang menuntut. Ingat saudara, waktu Kain membunuh Habil, darah Habil menuntut keadilan. Dan Alkitab berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, baik manusia dan hewan, akan dituntut Tuhan. Betul? Betul? Nah, darah itu punya keistimewaan bahwa darah manusia beda dengan darah binatang. Pisau dipakai membunuh seseorang, cep mati. Pisau dicuci bersih. Nanti di lab, di forensik, maka bekas darah itu pasti ada yang tersisa. Dan itu menjadi barang bukti. Walaupun pembunuhan itu 2-3 tahun yang lalu. Dan itu sering kejadian. Maka dalam tindak kejahatan kriminal, artinya apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada salah situ. Dan itu pasti ada DNA korban menjadi apa? Barang bukti. Tetapi kalau benda itu tidak menimbulkan kematian, kebentur atau keperang aja, dicuci bersih, hilang tanpa bekas, karena tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau menimbulkan kematian, pasti akan ada bekas. Jelas? Keris dipakai membunuh seseorang, cep mati. Dan keris itu setiap bulan Suro, setahun sekali dimandiin. Kembang taman, kasih air kelapa, kan jeruk nipis gitu. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukun. Kan nyuci pusaka. Kalau pusaka itu membunuh seseorang, waktu dicuci kelihatan bersih. Begitu kering, bekas darah di ujung pusaka itu akan muncul kembali. Sekalipun pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tapi anehnya donor darah langsung hilang, betul? Karena apa? Tidak menimbulkan kematian. Kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekas darah yang tersisa. Nah, saudara, tempat angker itu pasti ada darah yang menuntut. Darah itu bisa berbicara. Ingat, darah Habil berbicara. Tempat pembunuhan, cirinya sering ada penampakan bayangan hitam, klebet sekitar pintu. Dan jenis ini orang yang tinggal di situ kerja apapun bangkrut sial, dibuka ruko atau toko sial. Seringnya ada penampakan bayangan hitam, klebet. Makanya kalau ada jemaat, Pak, kok di toko saya itu ada bayangan terus, Pak? Pasti sejarahnya dulu tempat pembunuhan. Dan itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah. Jelas? Jelas? Nah, dan rumah seperti ini kebanyakan dijual susah. Saya pernah nanganin satu kasus itu di daerah Pondok Indah. Setiap kali orang mau beli, ngasih DP uang muka di notaris. Mau pelunasan batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang DP. Tapi tidak berani menempati rumah itu karena tahu sejarah rumah itu. Saya diminta datang, saya usir demi nama Yesus, setannya keluar, langsung laku. Langsung pengusahanya ngomong gini, Pak Daud,
bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker. Nah, pertama, tempat apa? Itu pasti sering ada bayangan hitam. Atau tempat kejadian pembantaian massal. Tempat pembantaian massal, kalau yang dibunuh 100, maka setiap setahun sekali terjadi kerasukan massal, 100 orang kesurupan. Pasti dulunya tempat pembantaian. Atau kalau di hutan itu ada satu kampung, kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu kayak ada orang berbicara macam-macam. Dan sering orang mendaki pegunungan atau gunung tersesat. Itu dunia tempat pembantaian. Dan itu ada kutukan namanya darah. Dan kalau ada kutukan darah, suatu rumah itu paling susah dijual. Jelas? Jelas? Dan di situ ada namanya roh bangkrut. Nah, kalau di alam penglihatan, di alam roh itu kelihatannya apa, darah? Ada warna cahaya merah. Artinya itu bangkrut. Kan tergantung pusaka itu, kalau ada auranya, ada yoninya, itu ada merah, biru, putih. Itu kalau yang belajar kekuatan gaib seperti itu, darah. Nah, kalau tanah yang itu kutukan, itu secara alam roh kelihatan warna merah. Itu adalah tempat kutukan. Apa, saudara? Apa, saudara? Nah, kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa, saudara? Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa, mati, tidak ada. Dua, orang bunuh diri itu posisi depresi, stres. Ada yang karena dikejar utang, ada masalah rumah tangga, dan ada berbagai kasus. Menikamkan diri, minum baygon, stroberi, jeruk, racun tikus, darah menetes. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya. Depresi, stres. Itu dibikin rumah atau tempat tinggal, itu kan ada namanya hawa panas. Orang yang tinggal di rumah itu akan sering ribut terus, bahkan cerai. Ribut terus, bahkan apa, saudara? Cerai. Dan rumah seperti itu juga ada kasus juga. Kalau tempat untuk pengguguran bayi kandungan, itu ada kutukan darahnya. Sering ada penampakan anak-anak kecil. Dan kutukannya apa? Yang tinggal di situ banyak kena sial apes. Jadi makanya kalau beli tanah atau beli suatu rumah, hati-hati, harus lihat dulu ada kutukannya atau tidak. Jelas? Jelas? Makanya itu doa pemberkatan. Nanti saya ajarin. Nah, tempat orang mati kecelakaan itu ada kutukan, namanya roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam, mati di situ. Maka tempat itu sering ada penampakan, kayak ada orang minta tolong. Ini masuk ke dalam laut atau ke sungai, lep, hilang. Atau kelihatan hanya rambutnya aja, dia ambil gini, seret langsung. Nah, itu namanya roh maut. Apa, saudara? Roh apa? Maut. Yang keempat, tanah kuburan. Tanah kuburan itu yang dipakai adalah kuburan seorang pembunuh, perampok, teroris, penjahat, pemerkosa yang mati digebukin atau ditembak, dieksekusi, mati sebelum waktunya dalam posisi jahat. Dikubur di satu tempat, maka di pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Apa, saudara? Kalau tanah itu diambil, disiramkan di atap rumah orang, di luar rumah,
Kenapa tidak dalam rumah? Ya ketahuan. Di luar rumah, itu rumah tangga orang bisa ribut, bertengkar, cerai. Cara nyeraikan orang pakai tanah kuburan seperti itu. Itu kuburan pembunuh, perampok, kan darahnya menuntut. Atau darahnya ini, tanah itu disiramkan di depan pintu toko atau pintu pabrik, pintu utama. Itu tanah itu disiramkan. Pabrik atau toko pasti bangkrut, kayak ketutup. Cirinya ada, kalau yang ada yang pakai tanah kuburan atau ngirim ilmu gaib untuk bikin bangkrut, itu setiap malam kira-kira jam 6, jam 7 atau jam 12 malam ke atas, itu kayak bau busuk menyengat, bereng lewat. Dan setiap orang kalau mau beli, tidak jadi kayak ketutup. Pak, kalau baunya busuk menetap, itu bau got. Lain. Setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Semua itu darah yang menuntut. Untuk mengalahkan darah yang menuntut, darah harus dihadapi dengan darah. Harus dihadapi dengan apa? Darah manusia yang suci, tanpa dosa dan tanpa celah, dan posisi manusia itu mati dibunuh. Ingat, di muka bumi ini hanya ada satu manusia yang suci dan mati dibunuh, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Bicara pendamaian, penyelamatan, penebusan. Karena Yesus mati dibunuh. Maka darahnya bisa berbicara. Nah, kalau saudara menghadapi rumah-rumah seperti itu, rumah terkutuk, rumah angker seperti itu, kalau rumah angker dan tempat orang bunuh diri, doanya seperti ini. Saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan. Darah Yesus meteraikan tempat ini. Jelas? Ada yang juga yang pakai anggur perjamuan kudus. Tidak ada masalah. Kalau itu dapat perintah Tuhan, lakukan. Kita ini tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau apapun, suka-sukanya dia. Jelas saudara? Tuhan mau berbuat apa, kita tidak bisa membatasi. Ada yang pakai anggur perjamuan kudus. Yang penting dari iman kembali ke iman. Jelas? Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu kalau kasus rumah angker, hubungan bunuh diri dan dibunuh. Nah, kalau roh maut, itu patahkan roh mautnya dulu. Di jalan itu biasanya. Ini saya semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan kutuk kematian. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.